Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Pembelajaran pertama, kita akan membahas sumber energi dan perubahan energi. Masih ingat tidak materi kita di kelas 3 mengenai sumber energi? Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi, anak-anak? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contohnya, matahari, angin, air, makanan, dan juga listrik. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas 3, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Contoh pemanfaatannya adalah yang pertama untuk menjemur pakaian. Yang kedua, contohnya adalah menjemur padi, misalnya menjemur ikan asin, membantu petani garam dalam membuat garam. Terus ada juga yang contoh pemanfaatan untuk bagi tumbuhan, yaitu untuk berfotosintesis. Nah, sekarang kita masuk ke mengamati gambar pemanfaatan sumber energi. Buka halaman 4-nya. Nah, anak-anak, sumber energi listrik adalah sumber energi yang paling banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya bagi manusia. Kita langsung lanjut saja ke perubahan energi ya. Yang pertama, listrik untuk penerangan. Nah, di situ ada gambar lampu. Jadi, lampu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Selain energi cahaya, juga energi panas. Jadi, pada lampu, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Contohnya apa saja perubahan energi listrik menjadi energi panas? Contoh peristiwanya yaitu ada pada setrikaan seperti gambar 1.2. Nah, contoh lain perubahan energi listrik menjadi panas misalkan pada penanak nasi atau magicom. Contoh lain ada juga di oven, di kompor listrik ya. Itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi panas. Dan yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Selain menghasilkan energi cahaya, energi panas, nah listrik juga menghasilkan energi gerak. Contohnya yaitu ketika kalian menghidupkan kipas angin. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contoh kedua, selain kipas angin ada juga pada AC ya, atau pendingin udara. Contoh lain pada blender, pada mesin cuci, ya, pada mesin pencetak dan pengemas seperti pada contoh 1.3. Itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi. Sekarang kalian buka halaman 7. Nah, selain ketiga contoh perubahan peristiwa tadi, kalau pada televisi, ayo jenis perubahannya dari listrik menjadi apa? Nah, ya, pada televisi adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Sementara pada radio, nah ya, jadi dari radio ini, radio itu ada yang menggunakan sumber energi batu baterai, ada juga yang dari listrik. Kalau dari listrik berarti perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, anak-anak, selain banyak manfaatnya, ternyata listrik juga berbahaya ya jika penggunanya tidak berhati-hati. Ini adalah gambar rambu bahaya listrik. Jadi seperti petir, kalian ingat-ingat ya. Ini adalah rambu bahaya listrik seperti ini gambarnya.
Nah, jadi listrik juga dapat menyebabkan kematian. Nanti kalian baca teksnya. Ini teksnya kalian baca mengenai bahaya listrik. Baca sendiri ya. Nah, untuk tugas di pembelajaran pertama, kalian isi di halaman 5 mengenai manfaat matahari. Tidak usah digambar, kalian sebutkan saja pemanfaatan sumber energi matahari tadi untuk apa aja. Ibu sudah sebutkan beberapa tadi ya. Tugas kalian melengkapi kotak-kotak yang masih kosong ini. Ini nggak usah digambar, kalian sebutkan saja, ditulis di sampingnya seperti ini ya. Mengenai contoh pemanfaatan sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya materinya. Pembelajaran kedua di halaman 10. Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali mengenai materi hak dan kewajiban sebelum kita ke materi SBK mengenai laku dan tinggi rendahnya nada. Nah, karena hak dan kewajiban juga akan ada di pembahasan di pembelajaran kedua ini. Jadi anak-anak, hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Sementara untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kalian menuntut hak terlebih dahulu, kalian harus mengerjakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Coba dibuka halaman 15-nya. Jadi setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Itu adalah hak ya, hak warga negara atau setiap orang. Jadi mereka dan kita ya memiliki hak mendapatkan air bersih. Tetapi sebelum mereka menuntut haknya untuk memperoleh air bersih, terlebih dahulu harus mengerjakan kewajibannya atau menunaikan kewajibannya. Contohnya tuh ada kerja bakti membersihkan selokan ya. Itu adalah kewajiban setiap warga agar bisa mendapatkan air bersih. Karena jika saluran airnya kotor, maka sumber airnya juga akan kotor. Selanjutnya kita ke materi nada. Jadi nada itu memiliki simbol ya anak-anak. Dalam lagu, simbol nada disebut dengan notasi. Penulisannya menggunakan ada notasi angka dan notasi balok ya. Kalau notasi angka ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunyinya kalau 1 tuh do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Dan tanda diam dapat tulis dengan simbol 0. Seperti ini ya anak ya. Selain itu anak-anak, tinggi rendahnya nada atau notasi juga disimbolkan yaitu dengan titik pada notasi angka ya. Nah misalkan nih untuk nada rendah pada notasi angka ada titik di bawah angkanya seperti ini. Ini adalah contoh penulisan simbol notasi rendah. Dan untuk notasi tinggi, titiknya berada di atas seperti ini ya. Nah, selain notasi ada juga birama. Nah, birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam bagiannya. Misalnya nih, birama 3/4 artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan, yang mana setiap ketukan itu nilainya 1/4 ya. Jadi 3/4 itu artinya birama terdiri dari 3 ketukan ya.
Di halaman 12, di sini ada tanda tempo dibedakan menjadi 3, yaitu ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Masing-masing ada 3. Kalian baca ya, beserta dengan artinya ada di sini semua. Nah, ini di halaman 12 ada lagu judulnya Menanam Jagung. Bunyi lagunya seperti ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil bangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Nah, bunyinya seperti itu ya anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan notasi angkanya. Di sini di bawah notasi angka ada tanda titik di bawah yang artinya apa? Artinya yaitu menunjukkan notasi rendah. Jadi di lagu Menanam Jagung ini menggunakan notasi rendah ya, rata-rata tuh ada di titiknya di bawah semua, dan ada tanda 00 seperti ini tadi apa? Tanda jeda ya. Ciptaan Ibu Sud. Nah, di halaman 14, energi angin dan energi air. Nah, tadi angin dan air di pembelajaran 1 merupakan sumber energi. Nah, jadi anak-anak ternyata angin dan air juga dapat membangkitkan listrik loh ya. Contohnya nih di negara Belanda. Jadi Belanda memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincir angin, yang mana kincir angin ini akan membangkitkan tenaga listrik. Oleh sebab itu, maka Belanda dijuluki negara kincir angin ya. Begitu juga dengan air. Jadi aliran air yang deras juga dapat menggerakkan kincir, yang mana kincirnya juga dapat membangkitkan listrik. Singkatannya yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Ini juga bisa kalian baca-baca di halaman 14-nya. Ya. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini pembelajaran 1-2 Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Tadi tugas pertama ada mengenai pemanfaatan sumber matahari. Sekarang Ibu rasa cukup tugasnya itu saja dulu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.